Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan. Korupsi merajalela. Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Jaya. Saudara-saudariku sebangsa, setanah air, dan saudara Indonesia dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya, Kapten Indonesia Oktobriandi SH, di program Kapten Indonesia Show, yaitu program YouTube channel yang sangat informatif, inspiratif, motivatif, yang bercita-cita ingin mewujudkan rakyat Indonesia yang melek politik dan melek hukum. Kenapa kita harus melek politik? Agar tidak ada satupun rakyat Indonesia yang menjadi korban politik di negeri kita ini. Dan kenapa kita harus melek hukum? Agar tidak ada satupun rakyat Indonesia, masyarakat hukum Indonesia yang mendapatkan ketidakadilan di negeri kita ini, di negara hukum Indonesia, yang menjadi mangsa hukum dari proses penegakan hukum yang sesat di negeri ini. Pada video kali ini saya ingin sharing tentang pra-peradilan. Banyak teman-teman di grup WhatsApp yang meminta agar sharing tentang pra-peradilan. Pada kesempatan ini saya akan share tentang pra-peradilan, yaitu tentang konsep dari pra-peradilan, tujuan pra-peradilan, wewenang pra-peradilan, subjek pra-peradilan, objek pra-peradilan, dan lain sebagainya, tentunya yang terkait dengan pra-peradilan di dalam hukum acara pidana. Sekarang saya sharing dulu tentang konsep pra-peradilan, yaitu apa yang dimaksud dengan pra-peradilan. Apa pengertian dari pra-peradilan menurut KUHAP? Menurut pasal 1 angka 10 KUHAP, pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Pra-peradilan dengan kata lain adalah suatu proses pemeriksaan voluntair sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara berlangsung di pengadilan. Diperkenalkannya lembaga pra-peradilan dalam hukum acara pidana di Indonesia didasarkan pada pengalaman terjadinya banyak pelanggaran hak-hak tersangka atau terdakwa oleh penyidik, seperti kekerasan dalam pemeriksaan, pengumpulan barang bukti dan alat bukti secara ilegal, dan pelaksanaan upaya paksa yang melawan hukum. Ini tertuang dalam Mahkamah Konstitusi nomor 85 /PUU 11 Romawi /2013. Pra-peradilan sendiri merupakan kesatuan yang melekat pada pengadilan negeri, hanya dijumpai pada tingkat pengadilan negeri dan sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari pengadilan negeri. Itu yang disampaikan oleh Harahap. Namun bukan berarti pra-peradilan berada di luar atau di samping atau sejajar dengan pengadilan negeri, tetapi hanya merupakan divisi dari pengadilan negeri. Begitu pula dengan sistem administrasi justisial, personel, peralatan, dan finansial pra-peradilan bersatu dengan pengadilan negeri dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan ketua pengadilan negeri. Sekarang kita bahas tentang tujuan pra-peradilan. Apa yang menjadi tujuan dari pra-peradilan? Pra-peradilan dibentuk sebagai pengawasan atas tindakan aparat penegak hukum yang merupakan pengurangan atau pembatasan hak asasi manusia dari tersangka. Ini adalah pendapat dari Ramalan. Pembatasan hak-hak asasi tersangka di sini dapat dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, menurut R. Suparmono, bahwa diadakannya lembaga pra-peradilan bertujuan demi tegaknya hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi tersangka. Sebab menurut sistem KUHAP, setiap tindakan seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, penuntutan, dan sebagainya yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan adalah suatu tindakan perkosaan atau perampasan hak asasi tersangka. Hal yang sama juga diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 65 PUU Des 9 Romawi 2011 yang menyatakan bahwa filosofi diadakannya pranata pra-peradilan yang justru menjamin hak-hak tersangka atau terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Itu tadi yang menjadi tujuan dari pra-peradilan. Sekarang kita bahas tentang apa yang menjadi wewenang dari lembaga pra-peradilan atau dari proses pra-peradilan. Kewenangan secara spesifik pra-peradilan sesuai dengan pasal 77 sampai pasal 83 KUHAP adalah memeriksa sah atau tidaknya upaya paksa, yaitu penangkapan dan penahanan, serta memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Dikaitkan dengan pasal 95 dan pasal 97 KUHAP, kewenangan pra-peradilan ditambah dengan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perihal ganti rugi dan rehabilitasi. Berikut bunyi pasal-pasal yang mengatur wewenang pra-peradilan dalam KUHAP, bahwa pra-peradilan berwenang untuk memeriksa dan memutus tentang A. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, kecuali terhadap penyampingan perkara demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung, sebagaimana ditentukan oleh pasal 77 KUHAP. B. Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian. Ini tertuang dalam pasal 82 ayat 1 dan 3 KUHAP. C. Tuntutan kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri. Ini tertuang dalam pasal 95 ayat 2 KUHAP jungto pasal 77 huruf B KUHAP. Apalagi yang menjadi wewenang dari pra-peradilan, yaitu D. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri. Ini diatur oleh pasal 97 ayat 3 KUHAP jungto pasal 77 huruf B KUHAP. B. Dalam keputusan Menteri Kehakiman RI nomor M.1-PW.07.03 tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang pedoman pelaksanaan KUHAP, pra-peradilan dapat dilakukan atas tindakan kesalahan penyitaan yang tidak termasuk alat bukti atau seseorang yang dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang karena kekeliruan orang atau hukum yang diterapkan. Dan yang terbaru dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PUU 12 Romawi 2014, wewenang pra-peradilan ditambah dalam pemeriksaan keabsahan penetapan tersangka yang sebelumnya
Penetapan tersangka ini muncul dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 04 garis miring PIT titik Prap garis miring 2015 garis miring PN Jakarta Selatan. Sekarang kita bahas tentang apa saja yang menjadi subjek dari pra-peradilan. Siapa saja yang berhak mengajukan permohonan pemeriksaan pra-peradilan ke pengadilan negeri akan dikelompokkan alasan yang menjadi dasar pengajuan pemeriksaan pra-peradilan sekaligus dikaitkan dengan pihak yang berhak mengajukan sebagai berikut. 1. Tersangka, keluarga tersangka atau kuasanya. A. Menurut pasal 79 KUHP bahwa yang berhak mengajukan pra-peradilan untuk permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. B. Menurut pasal 124 KUHP bahwa yang berhak mengajukan pra-peradilan dalam hal apakah sesuatu penahanan sah atau tidak sah menurut hukum, tersangka, keluarga tersangka atau penasihat hukum dapat mengajukan hal itu kepada pengadilan negeri setempat untuk diadakan pra-peradilan guna memperoleh putusan apakah penahanan atas diri tersangka tersebut sah atau tidak sah menurut undang-undang ini. 2. Tersangka, ahli warisnya atau kuasanya. Ini yang berhak mengajukan permohonan pra-peradilan. Menurut ketentuan pasal 95 ayat 2 KUHP bahwa tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus di sidang pra-peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 KUHP. Ketiga, yang berhak mengajukan permohonan pra-peradilan adalah tersangka, terdakwa atau terpidana. Tersangka, terdakwa, terpidana berhak mengajukan pra-peradilan. Menurut ketentuan pasal 95 ayat 1 KUHP bahwa tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. 4. Penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan, mereka juga berhak mengajukan permohonan pra-peradilan. Ini diatur menurut pasal 80 KUHP bahwa permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. 5. Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan menuntut ganti rugi. Menurut pasal 81 KUHP bahwa permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya. Selanjutnya, tersangka berhak untuk mengajukan permohonan pra-peradilan melalui pengadilan negeri tentang sah atau tidak sah penangkapan atau penahanan terhadap dirinya. Ini diatur oleh pasal 77 huruf A KUHP. Apabila pengajuan pra-peradilan atas sah atau tidak sah penangkapan dilakukan sebagai berikut.
1. Penangkapan dilakukan tanpa didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, sebagaimana menurut ketentuan pasal 17 KUHP. 2. Penangkapan dilakukan tanpa memperlihatkan dan memberikan surat perintah penangkapan, sebagaimana ditentukan pasal 18 ayat 1 KUHP, kecuali sebagaimana menurut ketentuan pasal 18 ayat 2 KUHP. 3. Penangkapan tidak dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang, sebagaimana menurut ketentuan pasal 16 ayat 1 dan 2 KUHP. 4. Tembusan surat perintah penangkapan dari pejabat yang berwenang tidak diberikan kepada keluarga tersangka, sebagaimana menurut ketentuan pasal 18 ayat 3 KUHP. 5. Surat perintah penangkapan dikeluarkan setelah 1 kali 24 jam sejak penangkapan dilakukan, sebagaimana ketentuan pasal 19 ayat 1 KUHP. 6. Tersangka tidak dapat ditangkap karena melakukan perbuatan pelanggaran, sebagaimana ketentuan pasal 19 ayat 2 KUHP. Sedangkan apabila pengajuan pra peradilan atas sah atau tidak sah penahanan dilakukan sebagai berikut. 1. Penahanan yang dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang melakukan penahanan, sebagaimana ketentuan pasal 20 ayat 1, 2 dan 3 KUHP. 2. Penahanan dilakukan di tempat yang bukan diperuntukkan penahanan bagi tahanan rutan, sebagaimana ditentukan pasal 22 ayat 1 huruf A KUHP. 3. Penahanan dilakukan tanpa memberikan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa, sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat 2 KUHP. 4. Tanpa memberikan tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim kepada keluarga tersangka atau terdakwa, sebagaimana ditentukan pasal 21 ayat 3 KUHP. 5. Penahanan dilakukan kepada tersangka yang tidak memenuhi ketentuan pasal 21 ayat 4 huruf A dan B KUHP. 5. Penahanan dilakukan kepada tersangka yang tidak memenuhi ketentuan pasal 21 ayat 4 huruf A dan B KUHP. 6. Tersangka atau terdakwa yang ditahan melebihi lamanya penahanan sebagaimana ditentukan dalam KUHP, yaitu pasal 24 ayat 4 tingkat penyidikan, pasal 2 ayat 4 tingkat penuntutan, pasal 26 ayat 4 tingkat pengadilan negeri, pasal 27 ayat 4 tingkat banding atau pengadilan tinggi, dan pasal 28 ayat 4 tingkat kasasi atau Mahkamah Agung. 7. Terpidana yang telah menjalani hukuman lebih dari hukuman yang seharusnya dijalankan sebagaimana ditentukan dalam pasal 22 ayat 4 dan 5 KUHP. Sekarang kita share tentang apa yang menjadi objek dari pra peradilan. Pra peradilan diatur dalam pasal 1 angka 10, pasal 77 sampai dengan pasal 83, pasal 95 ayat 2 dan ayat 5, pasal 97 ayat 3 dan pasal 124. Adapun yang menjadi objek pra peradilan sebagaimana yang diatur dalam pasal 77 KUHP adalah: pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang A. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. B. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Selain sebagaimana tersebut di atas, objek pra peradilan juga termasuk mengenai penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.
Hal ini ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PUU Des 12 Romawi garis miring 2014 yang menyatakan pasal 77 huruf A KUHP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Namun mengenai hal ini terdapat banyak pro dan kontra karena putusan yang berisi pendefinisian tersebut seharusnya menjadi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sebagai lembaga legislatif dan bukan Mahkamah Konstitusi yang berperan sebagai lembaga yang menguji dan membatalkan undang-undang atau judicial review pasal 10 ayat 1 Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Maka sesuai ketentuan pasal 77 KUHP tersebut, objek mengenai salah penerapan hukum adalah tidak termasuk sebagai salah satu objek pra-peradilan. Salah penerapan hukum dalam suatu perkara dikenal dalam upaya hukum permohonan kasasi pasal 30 ayat 1 Undang-Undang nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung junto pasal 253 KUHP. Jadi itu tadi yang bisa saya sharing di video kali ini. Jangan lupa menonton video-video saya yang lainnya. Semoga bermanfaat dan tercerahkan, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang ilmu hukum di dalam masyarakat Indonesia. Saya sangat berharap cita-cita saya, cita-cita channel ini dibuat menjadikan negara, menjadikan rakyat Indonesia, seluruh masyarakat hukum Indonesia melek hukum agar tidak menjadi mangsa hukum, agar seluruh masyarakat hukum Indonesia tidak ada satupun yang mendapatkan ketidakadilan hukum di negeri kita ini. Jadi mari kita belajar tentang hukum, mari kita melek hukum untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga teman-teman kita, menjaga bangsa dan negara kita demi terwujudnya Indonesia Jaya. Saya Kapten Indonesia Oktobriandi SH. Terima kasih sudah menonton video saya ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Salam Indonesia Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersatu seluruh rakyat Indonesia melawan mereka yang tidak amanah. Nasib kita tak akan pernah berubah jika bukan kita yang merubahnya. Mereka tak peduli akan nasib bangsa ini. Mereka sibuk memperkaya diri. Katanya mengabdi, nyatanya menggerogoti. Mereka maling uang rakyat sendiri.